Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas keprihatinan seorang hamba terhadap penuntut ilmu hakikat yang meninggalkan sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Bagaimana seharusnya ilmu hakikat dalam Islam dan mengapa banyak orang memahaminya dengan cara yang salah? Yuk, simak pembahasan lengkapnya di video ini. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa ilmu hakikat dalam Islam merupakan bagian dari ilmu agama yang penting dan harus dikuasai dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa ilmu hakikat dalam Islam tidak terpisah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ilmu hakikat dalam Islam berkaitan dengan pencarian kebenaran hakiki dari ajaran agama Islam, dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul terlebih dahulu, kemudian mencari hakikat dan makna yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, sebagian besar orang yang mengaku belajar ilmu hakikat tidak selalu berkenaan dengan ibadah syariat atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini bisa terjadi karena mereka mungkin merasa bahwa syariat atau Al-Quran dan Sunnah Rasul hanya sekadar aturan-aturan formal yang terkesan kaku dan tidak memiliki kedalaman makna yang sebenarnya. Padahal, sejatinya Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ilmu hakikat yang utama dalam Islam. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang berisi tentang makna-makna yang dalam dan mendalam, yang hanya bisa dipahami oleh orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang ingin mempelajari ilmu hakikat, kita harus selalu mengingat bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan pondasi dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengabaikan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam mencari hakikat, karena keduanya adalah sumber utama ilmu agama Islam. Kita juga harus berhati-hati dengan orang yang mengaku mengajarkan ilmu hakikat, namun tidak berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita harus lebih berhati-hati dan berpikir kritis, apakah ilmu yang mereka ajarkan benar-benar berasal dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Kita juga harus berhati-hati dengan pengertian dan interpretasi yang kita buat terhadap Al-Quran. Kita harus menyadari bahwa pikiran kita yang seharusnya diukur oleh Al-Quran, bukan sebaliknya. Pikiran kita tidak bisa dijadikan patokan untuk menafsirkan Al-Quran, melainkan sebaliknya, Al-Quranlah yang seharusnya dijadikan patokan untuk mengukur pemahaman kita tentang Islam secara mendalam. Jika kita memaksa Al-Quran untuk mengikuti pemahaman dan tafsiran kita, itu justru merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kita harus selalu memahami bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan petunjuk dan panduan yang harus kita ikuti, bukan sebaliknya. Kesalahan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap Al-Quran, justru akan menjauhkan kita dari kebenaran hakiki atas keilmuan para nabi dan rasul dan ketauhidan mereka. Sebagai kesimpulan, pemahaman terhadap ilmu hakikat dalam Islam haruslah berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan petunjuk yang sudah sempurna, namun pemahaman terhadap isi kandungannya membutuhkan usaha dan upaya dari setiap individu yang ingin mempelajarinya. Kita harus terus-menerus belajar dan memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran, serta berhati-hati dalam membuat interpretasi dan pengertian terhadapnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam menuntut ilmu agama yang benar dan bermanfaat. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar dapat terus menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat di masa yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.